Halo sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Lord of the Ring pada kelanjutan cerita sebelumnya. Setelah cerita The Fellowship of the Ring, sebuah film perjalanan Hobbit dalam menyelesaikan misinya untuk menghancurkan cincin kegelapan. Bersamaan berlangsungnya penyatuan dua kubu musuh antara Saruman dan Sauron dalam The Two Towers. Dan langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan kilas balik ke film pertama, dengan Gandalf bertarung melawan Balrog di jembatan Khazad-dûm hingga keduanya jatuh ke dasar bumi, dan kenyataannya keduanya melanjutkan perkelahian sampai terjatuh ke bawah di antara tebing salju, dan Gandalf berhasil mengalahkan penguasa api yaitu Balrog. Kemudian scene memperlihatkan Frodo yang terbangun dari mimpi buruknya tentang Gandalf yang terjatuh ke dalam jurang saat melawan Balrog. Rasa sedih itu masih bersemayam dalam hati Frodo. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya dengan sahabatnya yang terpercaya dan setia, yaitu Sam, melalui wilayah berbatu Emin Muil, tempat mereka mulai tersesat. Cincin sakti itu makin menarik Frodo untuk lebih mendekat ke pemiliknya. Samlah yang selalu menyadarkannya. Suatu hari saat mereka sedang beristirahat, tak sengaja Frodo menangkap keberadaan Gollum. Frodo dan Sam menjebak keberadaan Gollum setelahnya, dan mereka diserang oleh Gollum yang kerasukan cincin dan ingin mengambil yang berharga dari yang menurut Gollum mereka pencurinya. Setelah melewati perkelahian kecil di antara ketiganya, kedua hobbit itu berhasil menaklukkan dan mengikat Gollum dengan tali peri milik Sam yang diberikan kepadanya oleh sesepuh peri Galadriel saat di Lorien. Sam tidak mempercayai Gollum dan ingin meninggalkannya, tetapi Frodo memahami beban makhluk itu dan mengasihani dia. Alih-alih membutuhkan paduan jalan menuju ke Mordor, Frodo mengikat hati Gollum dengan janji antara budak dan tuanya kepada Gollum, dengan sebagai pengikatnya adalah cincin sakti. Kemudian Frodo melepas tali dari leher Gollum dan memintanya untuk membawa mereka ke gerbang hitam Mordor. Di Rohan, sekelompok Uruhai berlari melintasi padang berumput dengan tawanan mereka, Merry dan Pippin. Aragorn, Legolas dan Gimli sedang mengejar keberadaan mereka. Setelah 3 hari berlari, Legolas menduga para hobbit dibawa ke Isengard, di mana Saruman memimpin pasukan Uruk-hai-nya untuk melakukan penawaran ke Sauron. Sedangkan Saruman juga sedang menyiapkan ribuan pasukan Uruk-hai dan persenjataannya. Saat itu Grima yang merupakan penasihat raja sedang bersumpah janji mengabdikan dirinya kepada Saruman. Bertepatan di kerajaan Rohan, rumah para penguasa kuda, Raja Tiden secara mental dan fisik lemah karena hasutan pelayannya Grima, yang diam-diam melayani Saruman yang masuk ke dalam raga Raja Tiden dengan sihirnya. Pasukan Ord yang disuruh oleh Saruman bebas berkeliaran di tanah dan membunuh orang-orang termasuk putra tunggal Raja Tiden. Keponakan Tiden, Eomer, menginterogasi Grima dengan marah menyadari bahwa dia memiliki mata yang penuh nafsu terhadap saudara perempuan Eomer, Eowyn, bahwa dia sekarang adalah seorang anak buah Saruman. Grima mengusir Eomer karena terus menghakiminya, dan Eomer berangkat untuk mengumpulkan orang-orang setia yang tersisa dari Rohirrim di seluruh negeri. Eomer dan Rohirrimnya menyergap dan membunuh semua Ord dan Uruk-hai yang menahan 2 hobbit di malam harinya. Selama pertempuran, Merry dan Pippin melarikan diri dari penculiknya dengan lari ke hutan Fangorn di dekatnya. Eomer kemudian bertemu dengan Aragorn, Legolas dan Gimli, serta memberitahu Aragorn bahwa tidak ada yang selamat dari pembantaian Ord. Setelah tiba di lokasi pertempuran, Aragorn menggunakan keterampilan pelacakan dan menemukan jejak hobbit yang mengarah ke Fangorn. Kami melihat Merry dan Pippin ketika mereka melarikan diri ke hutan yang dikejar oleh Ord yang sebelumnya menyerang mereka. Mereka dibantu oleh Treebird, jenis makhluk tertua seperti pohon, Ernst, makhluk yang dia sebut penyihir putih. Merry dan Pippin mengira penyihir itu adalah Saruman. Scene memperlihatkan Frodo dan Sam yang sedang melintasi rawa-rawa mati, melewati pejuang mayat hidup yang jatuh dari zaman kedua yang menghantui rawa-rawa. Frodo menjadi terhipnotis oleh roh-roh yang hidup di perairan rawa dan jatuh ke dalamnya. Gollum menarik Frodo keluar dari dalam rawa-rawa. Kemudian ketiganya bersembunyi dari Ringwraith yang terlihat terbang di langit mengendarai makhluk seperti naga hitam besar. Cincin sakti makin kuat menyerang Frodo. Sam kembali menyadarkannya.
Dalam pencarian, dua kurcaci yang dilacak Aragorn ternyata mengarah ke dalam hutan, membuat ketiganya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan hidup. Di sanalah Aragorn, Legolas, dan Gimli menemukan penyihir putih misterius yang akhirnya terbukti bahwa ia adalah Gandalf yang telah terlahir kembali, sekarang dikenal sebagai Gandalf Putih. Mereka kembali melanjutkan misinya. Gandalf memanggil Shadowfax, penguasa Mirs, Raja para Kuda, untuk melanjutkan perjalanan ke Edoras. Sementara itu, Frodo, Sam, dan Gollum telah sampai dekat dengan gerbang hitam. Namun para orcs menjaganya dengan sangat ketat. Saat gerbang hitam terbuka, Sam dan Frodo mengamati gerbang sambil menyusun rencana. Sialnya, Sam terjatuh sampai menuruni tebing. Frodo bergegas membantunya. Namun pasukan Sauron menyadari keberadaan mereka, membuat mereka bersembunyi di balik jubah peri yang dikenakannya dan berhasil mengecohkannya. Saat keduanya tetap ingin menerobos ke dalam, Gollum mencegahnya. Kemudian Gollum memberitahu mereka jalan masuk ke Mordor dengan menggunakan jalan lainnya yang lebih aman. Sam tetap curiga dengan Gollum, tetapi Frodo mempercayainya dan mulai memanggil Gollum dengan nama aslinya, Sméagol, dan memintanya untuk menunjukkan jalan lain menuju ke Mordor. Gandalf dan kelompoknya mendekati Medusar di Edoras, tempat putra Théoden baru saja meninggal, ditemani oleh Éowyn di samping tempat tidurnya. Gandalf dan kelompoknya diminta oleh prajurit Théoden untuk meninggalkan persenjataannya sebelum menemui raja. Semua perintah atas dasar hasutan Grima, terkecuali tongkat Gandalf yang berhasil masuk setelah mengecohkan para prajurit. Tanpa berbasa-basi, Gandalf menyerang keberadaan musuh di dalam istana. Gandalf mengusir roh Saruman dari dalam Raja Théoden menggunakan tongkat sihirnya. Dan kemudian setelah Raja Théoden sadar, dengan amarahnya ia mengusir Grima dari istananya. Setelah pemakaman putranya, Gandalf mengutarakan kedatangannya untuk membentuk pasukan dalam menghadapi musuh dari Saruman. Alih-alih tak ingin mengambil risiko dalam perang, sang raja malah memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah benteng besar bernama Helm's Deep, yang pada saat itu merupakan saat sulit bagi raja dalam menyelamatkan rakyatnya. Gandalf pergi untuk mencari Éomer dan Rohirrimnya yang merupakan prajurit setia Théoden yang dahulu sempat terusir dari kerajaan di saat sihir Saruman menguasai rajanya. Gandalf berjanji untuk kembali dalam waktu 5 hari. Di lain tempat, Grima melarikan diri ke Old Hand dan memberitahu Saruman tentang rakyat Rohan yang tidak ia pegang kendali lagi. Saruman kemudian memutuskan untuk menghancurkan Rohan dengan memberangkatkan bala tentaranya. Di Ithilien, Sméagol bertempur melawan kepribadiannya yang berpisah dalam upaya berteman dengan Frodo dan Sam, yang akhirnya mengusir bagian jahat Gollum. Dalam perjalanannya, kedua hobbit menjadi saksi penyergapan orang-orang Sauron. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui hingga mereka ditawan oleh tentara Gondor dan dibawanya ke markas mereka. Sementara itu, sepanjang perjalanan Raja Théoden ke Helm's Deep, Éowyn menjadi lebih banyak tertarik dengan Aragorn. Dan ternyata kisah percintaan Aragorn dengan Arwen telah berakhir sebelum keberangkatannya dalam menyelesaikan misinya. Di tengah perjalanan, kelompok itu diserang oleh Saruman Wargs dan para penunggang orcs mereka. Terjadi perkelahian yang membuat tewas para prajurit Théoden selama pertempuran. Aragorn diseret oleh Warg hingga terjatuh dari tebing dan tercebur ke sungai. Pertempuran dimenangkan oleh Raja Théoden, dan kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan prajurit yang telah tewas. Legolas dan Gimli bersedih meninggalkan sahabatnya yang terjatuh ke dasar tebing. Di Isengard, Saruman memperlihatkan pasukannya yang besar kepada Grima dan akan mengirim mereka pergi untuk berperang di Helm's Deep. Merry dan Pippin yang berada di tempat Freebird menyadari perang sedang dimulai. Di Rohan, Aragorn tersungkur di tepi sungai dan didorong kembali ke kesadarannya oleh kudanya Brigo. Ia berniat kembali ke Helm's Deep. Di Rivendell, Ron tahu bahwa zaman peri sudah berakhir dan meyakinkan Arwen bahwa tidak ada harapan untuk tetap tinggal dan dia harus pergi ke Grey Havens. Akhirnya ia dengan enggan setuju untuk pergi. Sementara itu di Gondor, Frodo dan Sam dibawa ke Henet Anun oleh Faramir, yang merupakan adik laki-laki Boromir. Kemudian di saat para pengawal Faramir akan hendak memanah Sméagol yang tertangkap sedang berada di bawah air terjun, Frodo menolongnya dengan meminta untuk menahan panahnya. Namun hal ini menjadi kesalahpahaman Sméagol.
Ia berpikir Frodo telah mengkhianatinya saat para prajurit menangkap dan menyiksanya, membuat Sméagol membawa kembali sifat jahatnya. Dalam perjalanannya ke Helm's Deep, Aragorn melewati pasukan Saruman di Uruk-hai yang jumlahnya setidaknya 10.000 orang. Sesampainya di Helm's Deep, kedatangannya disambut dengan lega, tapi hanya sebentar, karena berita bahwa jumlah pasukan Saruman sangatlah banyak dibandingkan dengan pasukannya yang hanya ada 300 orang di benteng Helm's Deep. Dia menasihati Theoden untuk mengirim bantuan, tetapi permohonannya ditolaknya. Sang raja justru memiliki rencananya sendiri. Setiap pria yang cukup tua untuk memegang pedang dipanggil untuk siap bertempur, dan para wanita kembali ke benteng. Malam hari pun tiba, para pembela siap untuk menyerang. Di tengah kebingungan sang raja dan prajurit lainnya dalam menghadapi ribuan musuhnya, tepat di tengah keputusasaan mereka, satu batalion pemanah peri dari Lorien yang dipimpin oleh Haldir tiba untuk membantu dalam pertempuran berikutnya. Pasukan Uruk-hai telah sampai, tepat di saat malam hari di tengah hujan lebat. Seorang lelaki tua di dinding tanpa sengaja melepaskan anak panah, membunuh seorang Uruk. Pertempuran Helm's Deep terpecahkan. Dari pemanah manusia dan peri membunuh puluhan Uruk-hai. Peperangan besar dimulai antara dua kubu Saruman dan Sauron melewati Helm's Deep yang bersatu dengan bangsa peri, manusia, dan kurcaci menuju satu tujuan, memusnahkan Sauron dan para pengikutnya. Pertahanan Helm's Deep perlahan-lahan memburuk dan musuh berhasil menembus dinding melalui saluran pembuangan air. Meskipun semua upaya terbaik dikerahkan Aragorn dan Gimli, Uruk-hai berhasil menembus gerbang utama dan segera menguasai benteng. Di tengah pertempuran, Haldir jatuh dalam pertempuran dan beberapa peri yang tersisa jatuh kembali ke Cape. Di Hornburg, Uruk-hai telah memanjat tembok dan telah menembus gerbang, memaksa para pembela untuk mundur ke Cape. Di hutan Fangorn, Treebeard dan Ents lainnya bersama Merry dan Pippin akan mengadakan rapat untuk memutuskan peran Ents dalam perang dengan Saruman. Namun di sana Merry dan Pippin menjadi sangat frustasi oleh pemikiran yang lambat para Ents. Treebeard dan Ents lainnya telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam perang. Merry dan Pippin semakin frustasi oleh keputusan Ents untuk tidak berpartisipasi dalam perang. Pippin secara cerdik membawa Treebeard ke bagian hutan Fangorn dekat Isengard dan menceritakan bahwa Saruman telah membinasakan pohon-pohon temannya untuk membangun dan membuat senjata untuk pasukannya. Treebeard dipenuhi dengan kemarahan atas pengkhianatan Saruman dan memerintahkan semua orang Ents untuk membalas dendam. Mereka berkumpul dan memulai menuju Isengard. Di reruntuhan Osgiliath, Faramir beserta prajurit lainnya datang dengan membawa Frodo, Sam, dan Gollum. Sampainya di sana, ia berbicara kepada prajurit ayahnya tentang mengirim hadiah besar kepada ayahnya. Cincin itu untuk digunakan sebagai senjata yang akan membantu memenangkan perang mereka. Sam mengatakan kepada Faramir bahwa cincin itu membuat Boromir menjadi gila dan tidak terhormat. Scene peperangan di Helm's Deep yang telah memasuki hari kelima. Di tengah keterputusasaan mereka saat pasukan Uruk-hai berhasil menembus gerbang pertahanan, Aragorn mengingat kata-kata Gandalf sebelum dia pergi agar mencarinya di saat fajar pada hari kelima. Dengan keberaniannya, Aragorn dan yang lainnya melakukan satu perjalanan dengan naik kuda untuk menyerang tentara Uruk-hai. Tepat saat itu, Aragorn mendongak untuk melihat Gandalf di puncak bukit tinggi di depan benteng. Bersamanya adalah Eomer dan 2000 penunggang Rohirrim. Saat mereka turun, matahari terbit di atas bukit membutakan pasukan Uruk-hai. Bertepatan saat itu pula di Isengard, serangan Ents melempar batu dan sambil menghancurkan bendungan untuk membanjiri sekitarnya. Arus air mengalir deras menghancurkan sistem terowongan dan pengecoran di bawahnya. Sementara Saruman terlihat panik dari menara. Kembali di Osgiliath, para hobbit dihadapkan ke Ringwraith dan binatang buasnya. Saat Frodo hendak diserangnya, Sam kembali menolongnya. Kemudian saat itu Faramir melihat ketulusan hati Frodo, dan akhirnya dengan ketulusan hatinya Faramir melepaskan Frodo dan Sam dari tahanannya dan mengizinkan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Pasukan Uruk-hai akhirnya terkalahkan. Kemudian mereka berlari menuju ke hutan Fangorn. Di sana mereka justru diserbu oleh para penduduk hutan yang hidup.
dan akhirnya pasukan Uruk-hai terkalahkan tanpa tersisa. Gandalf dan yang lainnya sekarang mengakui perang besar tidak dapat dihindari karena Sauron pasti akan mencari pembalasan dan kekalahan Saruman. Dan satu-satunya harapan mereka terletak pada Frodo dan Sam yang telah melanjutkan perjalanan mereka ke Mordor. Gollum menemani mereka sekali lagi, namun perjalanan kali ini Gollum masih merasa dihianati setelah penganiayaannya oleh pasukan Faramir. Sifat Gollum yang lebih jahat kembali dan memutuskan untuk merebut kembali cincin dengan memimpin Frodo dan Sam. Demikianlah akhir dari cerita The Lord of the Ring, The Two Towers, yang merupakan kisah lanjutan dari The Fellowship of the Ring. Cerita ini masih bersambung pada film selanjutnya, dan tentu saja wajib kalian nantikan keseruan alur film The Lord of the Ring pada film berikutnya. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment, dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.